Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mereka menduplikasi, kemudian mengembangkan sendiri. Dan di banyak negara yang terjadi seperti itu. Karena ada aturan-aturan yang membuat mereka tidak diberi kesempatan kecuali dengan mencuri. Fakta itu menunjukkan bahwa ada ketertutupan. Memang ada keserakahan untuk menguasai hanya mereka yang bisa berkembang secara maksimal. Sekali lagi saya ulangi, dalam sisi teknologi maupun ekonomi. Tapi hidup bukan cuma teknologi dan ekonomi. Jadi kalau disebut tertinggal dalam hal ini, ya, tapi itu karena ada hambatan-hambatan yang sengaja mereka bentuk supaya negara-negara yang terjajah atau bekas-bekas jajahan tidak bisa berada pada level yang sama dengan mereka. Soal nilai, soal lain. Soal hidupan, kebudayaan, peradaban, soal berbeda. Tidak bisa kita bandingkan apple to apple. Ada banyak variabel yang harus diperhitungkan untuk membandingkan satu peradaban dengan peradaban yang lain. Selama ini yang kita bandingkan kan hanya capaian teknologi, capaian ekonomi. Saya beri satu contoh. Dunia medis misalnya. Hari ini semua negara secara medis, pengobatan farmasi tergantung dari produk-produk dari barat. Hampir seperti tergantung. Karena aturan yang rumit di dunia kedokteran yang kita import ilmunya dari mereka, kita tidak bisa mempraktekkan tanpa tergantung pada obat yang mereka sediakan dan dengan standar-standar mereka. Kalau kita menciptakan obat sendiri, kita akan dipermasalahkan. Dianggap tidak ilmiah dan sebagainya. Padahal, maaf, semua peradaban punya sistem farmasinya sendiri-sendiri. Dan sudah teruji selama berabad-abad. Hanya perlu satu langkah, dua langkah lebih lanjut untuk mengembangkan itu menjadi pengobatannya sendiri. Yang mungkin lebih modern dalam pengertian lebih diperbaharui. Lebih diperjelas kandungan-kandungannya secara kimiawi misalnya. Tapi berasal dari tinggalan yang sudah ada dari nenek moyang sendiri. Kenapa itu tidak terjadi? Karena itu dihalangi oleh konsep kedokteran modern yang sebenarnya kita import dari mereka. Kita melihat dari mana bermula kita tidak bisa masuk ke sana karena kita ikut ke lapangan permainan mereka. Untuk sedikit berbeda, kita bisa lihat Cina. Cina mengembangkan akupuntur yang sebenarnya itu tradisional. Dan sekarang diterima, meskipun setengah hati, di dunia medis modern. Cina mengembangkan pengobatan yang disebut herbal. Kemudian dimasukkan sebagai pengobatan resmi di Cina. Meskipun itu secara internasional belum bisa diterima. Artinya yang jadi masalah adalah pendiktian global untuk nilai-nilai tertentu. Orang tidak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan lingkungannya. Tapi harus berkembang menurut standar mereka. Sehingga yang tidak mengikuti mereka disebut terbelakang. Salah satu contoh saja itu. Dari situ kita bisa melihat lebih banyak lagi nanti masalah. Dari contoh yang saya utarakan tadi tentang kedokteran. Tentang ilmu bangunan misalnya. Sama sebenarnya. Kita punya banyak teknologi. Kalau di Indonesia bagaimana orang-orang dulu membangun rumah-rumahnya. Pasti berdasarkan kearifan, kebutuhan, dan pengenalan terhadap tanah di mana rumah itu dibangun. Dan bagaimana pengamanan. Sekarang karena banyak hal itu kita tinggalkan. Kita membangun konsep perkotaan berdasarkan nilai-nilai yang kita impor dari luar. Kalau nggak begitu, kita dianggap tradisional. Kita dianggap tertinggal.
Itu banyak lagi. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan Islam, masyarakat Muslim sama, karena masyarakat Muslim bagian dari negara-negara yang selama ini kita kenal sebagai negara yang terjajah. Mereka punya potensi alam yang luar biasa. Kaya raya dalam alamnya, tapi tidak punya kesempatan. Atau kalau bukan tidak punya kesempatan, tidak mau, kalau kita pakai, ada keuntungan sebenarnya. Tidak mau mengeksploitasi alamnya sesuai dengan etos di barat. Ada perbedaan filosofis. Pendekatan manusia terhadap alam, bagi manusia-manusia di timur, terutama orang-orang Islam, dengan orang-orang di barat. Jadi kita harus mempertanyakan ulang, atau membuat standar ulang, tentang apa itu ketertinggalan, dalam bidang apa kita tertinggal, dan apakah itu benar-benar tertinggal, atau hanya perbedaan stage, perbedaan level, dalam nilai yang berbeda. Dalam nilai kultur, dalam nilai peradaban yang berbeda. Kalau itu kita terima, kita bisa berkembang. Tanpa harus menjadi seperti mereka. Biarkan mereka berkembang dengan cara itu, kita bisa berkembang dengan cara yang berbeda. Walaupun ada hal-hal yang tetap bersifat universal. Dalam keilmuan ada hal-hal yang bersifat universal. Dalam prakteknya, banyak hal bersifat kontekstual. Mudah-mudahan ini memberi perspektif. Saya tidak bisa menjelaskan dalam kesempatan ini karena terlalu banyak variabel yang harus kita buka. Tapi gambaran tentang betapa ini harus kita punya potensi mempertanyakan kembali untuk membangun ulang. Yang saya ingin sampaikan, jangan begitu saja menerima wacana ini secara mentah-mentah. Karena itu bisa membuat kita menjadi orang yang rendah diri, tidak percaya diri. Tapi kita harus mengulang, mencari sisi pandang yang membuat kita berdiri sama tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.